berpikir para birokrat. Apa? Dari mereka. Bakal calon presiden dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menjawab tantangan masa depan Indonesia melalui acara yang digelar Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia. Topik yang dibahas adalah ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Ganjar Pranowo berdiskusi dengan 1.700 peserta Forum Alumni Perguruan Tinggi di Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini, ada 3 fondasi dan 7 langkah strategis untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Ketiga fondasi tersebut adalah melipat gandakan anggaran, digitalisasi pemerintah, dan membasmi korupsi. Ganjar juga akan meningkatkan kualitas SDM dari bonus demografi, serta memberantas korupsi. Bagaimana kepercayaan pada investor asing kalau kemudian kita ease of doing bisnisnya juga buruk begitu Bapak Ibu. Ini cerita bagaimana kita membasmi. Nah, karena pondasi sudah siap, kira-kira strateginya apa ini? Boleh next? Nah, inilah Bapak Ibu, membangun SDM yang produktif. Ini komposisinya laki-laki, perempuan, perkotaan, desa. Ternyata orang kota lebih banyak mendapatkan fasilitas. Selain menjawab tantangan Indonesia Emas, dalam acara ini Ganjar Pranowo juga menerima dukungan dari Forum Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Ganjar dianggap bisa membawa Indonesia sejahtera di masa depan. Dan kami Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia mendukung Pak Ganjar sepenuhnya untuk terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 demi tercapainya kesejahteraan Indonesia. Terima kasih Mas Ganjar. Terima kasih Mas Ganjar. Indonesia. Terima kasih Indonesia. Atas dukungan dari alumni PTN se-Indonesia ini, Ganjar pun menyampaikan terima kasih. Menurut Ganjar, dukungan ini penting terlebih datang dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan wawasan yang sangat bagus. Bahkan ke depannya, menurut Ganjar, tak menutup kemungkinan untuk bekerja sama di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai salah satu kandidat cawapres. Pernyataan ini terjadi saat acara Rembuk Nasional Relawan Merah Putih di Gedung Pertemuan di Jalan Soleh Iskandar, Bogor, Sabtu sore. Dalam acara, Jokowi juga meminta para relawan yang untuk sabar menunggu arah dukungan sampai baca pres dan bacawa pres rampung dilakukan. Selain masih menunggu koalisi partai politik yang masih dibentuk, ia meminta kepada relawan agar tidak tergesa-gesa. Namun di akhir sambutan, Jokowi pun menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai salah satu kandidat cawapres setelah relawan sempat meneriakkan nama Erick Thohir. Mestinya dipanaskan, tetapi jangan dijalankan dulu. Internal struktur relawan diperkuat. Jangan tergesa-gesa, Erick Thohir. Ya nggak apa-apa, namanya demokrasi, bersuara nggak apa-apa. Ratusan warga yang tinggal di sekitar Sungai Gajah Wong dan relawan pendukung Ganjar Pranowo menggelar acara bersih-bersih sungai. Kegiatan ini dilakukan agar sungai bersih, bebas sampah, dan jadi habitat yang baik bagi ikan endemik. Sekitar 200 orang warga desa Sukowaten, Banguntapan, Bantul bersama relawan Ganjar Pranowo menggelar aksi bersih-bersih sungai dan embung serta menebang ribuan benih ikan nila dan bawal. Sudah sejak 12 September lalu, aksi ini digelar di Sungai Gajah Wong sepanjang sekitar 1 km. Ini diselenggarakan giat kerja bakti massal berkaitan dengan program kali bersih di wilayah Sungai Gajah Wong, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Tidak hanya menggunakan alat seadanya, mesin ekskavator pun juga diturunkan guna mengeruk embung Sukowaten. Setelah pengerukan embung selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pembersihan sungai dari sampah dan dahan pohon.
Selanjutnya warga dan relawan Ganjar Pranowo juga menebar 4.000 ekor benih ikan nila dan ikan bawal. Pelepasan ikan dan juga bersih-bersih sungai dan embung. Harapannya sih kegiatan ini juga sebagai pemantik gitu agar warga menjadi lebih peduli pada lingkungan, kemudian juga lebih banyak bergotong royong gitu saja. Diketahui kondisi air sungai yang cukup jernih ini dimanfaatkan warga untuk memelihara ikan di saluran air yang berada di sekitar pemukiman warga. Ikan yang dipelihara kelak akan digunakan untuk menambah pendapatan warga sekaligus menambah gizi keluarga. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Partai Perindo terus merapatkan barisan di berbagai daerah dalam rapat konsolidasi seprovinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, membakar semangat para kader agar optimis mewujudkan target 2 digit. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo terus berkeliling ke sejumlah daerah untuk memimpin rapat konsolidasi. Di Provinsi Bengkulu, HT membakar semangat para kader, pengurus dan bacalek Partai Perindo untuk bekerja sama berjuang dalam pemilu 2024. Rapat konsolidasi salah satunya yang digelar di Provinsi Bengkulu. Pada acara ini, HT juga mengukuhkan jajaran pengurus Garda Raja Wali Perindo, Pemuda Perindo, serta Sayap Kartini Perindo yang diharapkan dapat menjadi instrumen partai untuk membangun masyarakat maju dan sejahtera. Jadi tugas saya memang mensosialisasikan program kerja Bapilu supaya semua jajaran DPW, DPD itu paham dan juga caleg-calegnya paham apa yang harus dilakukan, dan saya yakin kalau kita betul-betul melaksanakan apa yang sudah ditetapkan, mudah-mudahan 2 digit itu bisa diperoleh di Bengkulu di semua tingkatan, DPR RI, provinsi maupun tingkat 2. Kami optimis pencapaian kursi DPRD Kabupaten, Provinsi dan RI di Bengkulu 2024 akan semaksimal mungkin. Kehadiran Hari Tanu Sudibyo menambah semangat para caleg untuk memenangkan Partai Perindo dalam pemilu mendatang. Harapannya motivasi yang diberikan oleh Pak Ketum ini sebagai satu kekuatan untuk mendulang suara, dan kami optimis ya di setiap dapil yang ada di kabupaten-kabupaten maupun provinsi ini kami akan maksimal. Masifnya konsolidasi yang dilakukan oleh partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres ini diharapkan mampu mewujudkan cita-cita bangsa dalam menciptakan Indonesia yang makmur dan berdaulat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pimpinan Partai Demokrat menggelar pertemuan dengan pimpinan Partai Gerindra di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan digelar sekitar 2 jam. Para pimpinan Partai Demokrat meninggalkan kediaman Prabowo sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Juru bicara pemenangan Gerindra Budi Jiwandono mengungkap bahwa pertemuan itu membahas tentang permasalahan kebangsaan termasuk pemilihan presiden 2024. Budi juga menjelaskan kunjungan SBY di Hambalang ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Prabowo ke Cikeas beberapa waktu lalu. Sementara terkait calon wakil presiden akan dibicarakan jika Demokrat sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia keluar sebagai juara Hong Kong Open 2023. Informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi.